Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mini riset mata kuliah MKP semester 4. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Jordan Putra Cahyono, NIM 115. Nah, di sini saya memilih tema tentang sumber daya manusia, penduduk, dan ketenagakerjaan. Nah, ada dua pengertian sumber daya ekonomi atau human resource. Pertama, sumber daya manusia mengandung usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dengan kata lain, sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, pengertian kedua menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja bukan berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis. Nah, dengan mampu bekerja harus menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja dinamakan tenaga kerja atau manpower. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Ekonomi sumber daya manusia ketenaga kerjaan juga bisa didefinisikan tentang mempelajari perilaku manusia baik perorangan maupun agregatif dalam usahanya, memperoleh pekerjaan dan pendapatan atas hasil jeripayahnya di pasar tenaga kerja. Nah, di sisi lain, ekonomi sumber daya manusia ketenaga kerjaan juga membahas tentang bagaimana perilaku perorangan maupun secara agregatif dalam usahanya memperoleh pekerjaan yang sesuai kebutuhannya dan tetap didasari atas pertimbangan memperoleh laba ataupun keuntungan optimal. Nah, besar kecilnya perekonomian ini tergantung kepada kemampuan individu-individu dalam perekonomian untuk berproduksi. Produksi tidak hanya merupakan proses pengolahan bahan baku menjadi barang akhir saja, tetapi produksi merupakan proses pembentukan nilai tambah bagi setiap individu. Nah, penduduk merupakan sumber tenaga kerja manusia. Tenaga kerja pada umumnya tersedia di pasar kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam proses produksi. Apabila tenaga kerja bekerja, maka akan memperoleh upah atau gaji yang merupakan imbalan atas jasanya. Tenaga kerja akan menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya dilempar ke pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa itulah yang menimbulkan permintaan barang dan jasa oleh penduduk. Konsep tenaga kerja di Indonesia sendiri mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang telah melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Nah, golongan tersebut yakni tergolong sebagai pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga. Walaupun sedang tidak bekerja, tetapi dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Nah, secara praktisnya pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batasan umum. Kemudian permasalahan yang muncul akibat terjadinya saat ini adalah terjadinya PHK. Nah, banyak perusahaan yang menyikapi situasi pandemi dengan mengambil langkah pengurangan jumlah pekerja. Nah, pengurangan jumlah pekerja ini dilihat dari kelompok umur. Tenaga kerja di Indonesia yang paling banyak di PHK adalah tenaga kerja dengan kelompok umur 15 sampai 19 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kaum muda merupakan korban utama dari konsekuensi
sosial dan ekonomi yang diakibatkan situasi saat ini pandemi. Nah, berkaitan dengan konsep tenaga kerja di Indonesia sendiri mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, serta mereka yang sedang mencari pekerjaan. Nah, dulunya umur mulai bekerja adalah 10 tahun. Namun, dengan adanya program wajib belajar 9 tahun, berarti anak-anak sampai dengan usia 15 tahun harus bersekolah terlebih dahulu. Nah, usia minimal bekerja menjadi 15 tahun, sedangkan untuk usia maksimum bekerja tidak terbatas. Alasan mengapa kaum muda merupakan korban utama dari konsekuensi sosial dan ekonomi, karena banyak orang yang sudah mencapai usia pensiun harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena uang pensiun yang diterima sangat kecil. Nah, motif perusahaan dalam mencari pekerjaan tidak lepas dari besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Jadi, perusahaan mempunyai wewenang dalam memutuskan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan. Nah, jenis kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan yang tentunya disesuaikan dengan teknologi yang digunakan dan bidang usahanya. Pada prinsipnya, pengusaha akan berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya. Apabila konsumennya menginginkan suatu barang, maka perusahaan akan mencari pekerja yang dapat memproduksi barang tersebut. Demi keuntungan yang akan diperoleh, maka perusahaan akan menggunakan banyak tenaga kerja pada saat upah murah dan sebaliknya. Kemudian pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan bantuan program pengeluaran kesempatan pekerja atau PPKA. Menurut saya kebijakan tersebut sangat tepat, di mana pemerintah mendorong peningkatan skill bagi para kaum muda yang sudah terkena PHK agar ekonomi bangkit. Selain itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19, kebijakan PEN yang langsung ditujukan kepada tenaga kerja, yaitu program subsidi gaji dan kartu prakerja, yang masuk dalam klaster program PEN perlindungan sosial. Nah, program PEN yang secara tidak langsung mempengaruhi tenaga kerja yaitu program UMKM, sektoral kementerian atau lembaga, dan Pemda serta pembiayaan korporasi. Penerima manfaat program Kartu Prakerja dinilai tepat sasaran karena sebagian besar penerima adalah mereka yang mengalami PHK dan menganggur, baik itu pengangguran penuh maupun setengah pengangguran. Penerima program Kartu Prakerja didominasi oleh usia muda, lulusan SMA atau SMK sederajat, dan tinggal di daerah perkotaan. Peran program Kartu Prakerja tidak hanya sekedar untuk meningkatkan keahlian, namun juga berperan sebagai bantuan sosial. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan uang insentif kartu prakerja sebagian besar digunakan oleh penerima kartu prakerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.